welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada YouTube video ini. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam pembahasannya. Pada video ini kita akan bahas tentang pergerakan AXS atau aksi Infinity. Jadi ini adalah salah satu token yang sangat diantisipasi oleh banyak pihak ya. Katanya banyak create jutawan baru, ya pastilah ya, karena ini rally-nya sangat kuat gitu. Dan token gaming ini kan udah cukup banyak ya, maksudnya dibahas gitu, terutama dari segi fundamental, dan tampaknya memang token ini punya kemungkinan atau punya kondisi di mana bisa ada penguatan lanjutan gitu. Balik lagi, saya pernah melakukan analisis dan kalian bisa cek di video-video lama saya ya. Bahkan kita sudah analisa sebelum terjadi kondisi ini gitu guys. Jadi sudah kita analisa menggunakan Elliott Wave Theory. Memang sudah ada potensi, kita lihat waktu itu ada penguatan lanjutan gitu ya. Karena balik lagi kita gunakan Elliott Wave Theory untuk menentukan potensi target daripada pergerakan si aksi ini atau AXS gitu. Mungkin saya akan review sedikit teman-teman. Jadi pertama kita datang dari wave 1 dan dilanjut ke correction wave, lalu masuk ke wave 3 ya. Dan saat ini kita sudah ketemu wave 4-nya kita, itu udah bottoming dengan membentuk ABC correction ya. Itu adalah salah satu part daripada Elliott Wave untuk menentukan correction wave-nya dia. Dan sekarang kita sedang menuju ke wave 5-nya kita guys. Ya. Dan untuk wave 5-nya sendiri itu sebetulnya kita balik lagi mengulang sequence yang sama, yaitu wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 dan wave 5. Jadi kita bicara ada subwave di dalam wave besarnya gitu ya. Dan untuk subwave-nya saat ini kondisi kita itu sudah memenuhi syarat yang pertama dan yang kedua ya, dimana kita sudah melihat adanya impulsive wave dan juga ada yang namanya corrective wave dari pergerakan si aksi ini atau AXS ini. Dan saat ini potensial kita sedang mencoba untuk mencari ke wave 3-nya kita, yang mana itu ada beberapa potential level yang bisa kita lihat di sini. Pertama, karena kita gunakan Fibonacci retracement ya, kita tarik dari swing high to swing low-nya dia. Untuk swing high-nya sendiri itu di kisaran area ini, dan untuk swing low itu di kisaran area ini. Oke. Nah, sementara kalau misalkan untuk menentukan wave 3 itu biasanya possibility-nya itu kalau misalkan kalian cek di Elliott Wave Theory ya, itu adalah berkisar di area 161,8% daripada si wave 1 ini sampai sejauh-jauhnya itu di 261,8% si wave 1 ini. Nah, sebenarnya ini menurut saya cukup agak mengejutkan kalau misalnya kita bisa mencapai sampai level $128 gitu. Bayangkan dari penguatannya terakhir di wave 2 ke $120 itu berarti sekitar 797% overall-nya. Tapi bukan berarti nggak mungkin ya guys, karena pada dasarnya ketika kalian lihat ini wave 2 ke wave 3 ya. Nah, ini adalah overall-nya 525% ya. Dari wave 4 ke wave 5 terakhir itu 238%. Even dari wave 4 ke subwave 1 itu penguatannya 989% guys. Jadi bukan berarti suatu hal yang mustahil kalau memang dia bisa ngejar ke level $128 di 161,8%. Tapi balik lagi ini adalah asumsi ya. Jadi kita menggunakan teorinya, dan berdasarkan yang disampaikan di teori sih seperti itu, bisa sampai level 161,8%. Tapi let's say kita mungkin lebih safety aja, mungkin target at least yang bisa kita capai itu di kisaran $56 gitu ya. Ini potensial menjadi wave 3-nya kita, which means sebenarnya agak menyalahi aturan karena wave 3 itu umumnya lebih tinggi dibandingkan wave 1 guys ya. Jadi kalau misalkan untuk wave 3 itu harus lebih panjang daripada wave 1. Dan ini saya baru ingat karena saya menggunakan chart logarithmic ya. Kita coba ukur dengan menggunakan ini ya. Untuk wave 1 itu berkisar 978%, dan untuk wave 3-nya yes bener, kalau misalkan di kisaran ini berarti 302%, which means sebenarnya sedikit melanggar aturan, yang manakala artinya kita masih bisa melihat adanya penguatan terhadap wave 3 ini. Jadi sangat possible kalau kita ngelihat di sini kayak semacam koreksi singkat sebelum dia rally kembali ya, dan itu pun masih berpotensi menjadi wave 3-nya kita untuk pergerakan aksi itu sendiri. Oke?
Nah kurang lebih itu, kita belum bisa tahu pasti kira-kira wave 3 kita itu berada di kisaran area berapa gitu ya. Nah sementara kita akan masuk ke time frame 4 jam untuk kita cek kondisi pattern yang mungkin bisa dimanfaatkan kita untuk melakukan transaksi singkat atau quick trade terhadap si aksi ini gitu ya. Nah, so far kalau misalkan kita lihat dari time frame 4 jam, kita bisa lihat bahwa di sini market itu membentuk yang namanya higher high, higher low ya guys. Ini potensial menjadi higher low-nya kita. Jadi dia itu ketahan di kisaran area kurang lebih saat ini ya, di kisaran area di 41 atau 42 dolar untuk time frame 4 jam gitu. Jadi kita lihat dia ketahan di sini cukup lama nih, udah beberapa jam ya, udah dari tadi siang bahkan. Sebetulnya saya sama teman-teman juga cukup discuss soal hal ini gitu. Tapi intinya gini, kalau misalnya kita lihat sekilas dengan time frame 4 jam ini, berarti memang ada potensi market itu membuat yang namanya higher high, higher low sequence ya. Kalau misalkan demikian, maka sebentar saya tambahkan high ya. Kemudian di sini berarti nextnya itu potential higher high ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Lalu untuk low-nya itu di sini ya, dimana ini adalah higher low dari low yang sebelumnya di kisaran area sini tentunya, dan otomatis di sini berpotensi, ingat loh ya, baru berpotensi potensi higher low. Nah kalau misalkan demikian berarti ini memang sudah mulai membentuk sequence untuk penguatan lanjutannya dia. Dan kalau misalkan kita coba perjelas menggunakan time frame 1 jam ya, mungkin ini saya coba hilangkan, kita coba tambahkan di sini sebentar guys. Oke, ini biar enak ya, kayak gini kurang lebih. Nah ini potensi higher low nya kita ya. Secara market kondisi saat ini dia membentuk sebetulnya semacam descending triangle ya. Ini kita bisa lihat di kondisi di sini guys. Nah ini sebenarnya perlu diantisipasi, karena kalau misalkan dia breakout dari si descending triangle ini, yang manakala artinya adalah bearish continuation pattern ya, maka ada potensi untuk si AXS ini itu kembali nge-retest ke kisaran level higher low dia yang terakhir, dan itu berarti di kisaran area ini guys ya. Nah ini ya kurang lebih ya. Nah itu berarti kalau secara target itu di kisaran area 35 dolar ya. Itu merupakan potensi support terkuatnya kita untuk si AXS. Ini kalau misalkan dia failed ya, bertahan di atas descending triangle ini gitu. Beda cerita kalau misalkan ternyata dia keluar ya dari garis itu gitu. Karena memang ada potensi untuk bisa terjadi hal tersebut. Nah dari mana kita bisa tahu? Jadi sebenarnya gini guys. Pertama, secara clear kita itu masih di dalam uptrend ya, uptrend yang menurut saya cukup oke lah gitu. Dan kalau misalkan kita gunakan channel ya, ini kita bisa hubungkan channel ini dengan bottomnya dia, lalu coba di extend guys ya, kalian bisa coba extend, lalu kalian bisa dapati sebentar, oke ini ya. Nah ini untuk bagian topnya. Nah kurang lebih kayak gini guys ya. Ada potensi market itu bisa aja membentuk level lower low lagi, higher low lagi di kisaran area saat ini si kondisi sebentar guys ya. Oke, udah clear ya. Sementara kondisi di kisaran 41 dolar gitu, ini bisa aja jadi potensi support kuatnya kita ya. Balik lagi, ini market semakin lama semakin menyempit, jadi ada kemungkinan guys dia retest atau dia drop tapi false breakout ya. Itu perlu dikhawatirkan, perlu dihati-hati juga. Jadi kalian nggak bisa langsung ngambil kesimpulan bahwa ketika breakout artinya atau breakdown artinya market itu udah confirm drop gitu. Itu harus hati-hati ya gitu. Terutama untuk kisaran level 41 dolar ini gitu. Dan kalau misalkan skenario-nya demikian, maka kita masih ada potensi ngelihat AXS itu mungkin dia breakoutnya ke atas dan mengalami penguatan kembali atau ngetes kisaran higher high yang terakhir di sini. Oke. Nah itu paling seputaran AXS, kalian bisa lihat sendiri dari time frame yang lebih kecil ya, atau di time frame 1 jamnya gitu. Banyak sekali menurut saya potensial senarionya, karena kalau misalkan dia breakout atau breakdown area ini, bahkan dia keluar daripada si recent low-nya ini, maka itu kita akan balik lagi ke fase bearish-nya atau bear trend yang terakhir, yang kurang lebih di sini guys, nih ya, kurang lebih kayak gini tuh. Karena ini sama nih, ini kayak higher low-nya dia ya. By the time market nggak mampu bertahan di situ, kalian bisa lihat ya market itu start semacam bear trend ya at least untuk membentuk yang namanya wave correction-nya. Dan itu bisa aja terjadi pada kondisi market saat ini. Oke?
Itu aja paling update seputaran Early Access, mudah-mudahan bisa membantu, dan jika kalian suka don't forget to leave your thumbs up. I'll see you guys again in the next update. Cheers.